Lanjut ke halaman 40 Tari, jangan lupa subscriber ya, biar tambah semangat bikin konten. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir. Yuk lanjut kita ke cerita lanjut ke Tari lagi ya. Maaf ya Mak, kemarin update dikit sebab sakit. Lama banget kamu ke WC. Mas Rauf membentakku saat aku kembali ke meja. Aku mencoba untuk tenang. Hanya membalasnya dengan senyuman kecil dan duduk untuk menghadap sarapan yang tak membuat selera. Habiskan cepat. Perjalanan kita masih panjang. Mas Rauf melahap hidangannya dengan penuh semangat. Sementara aku hanya dapat menahan air mata yang kembali mau menetes. Kusuap nasi dan lauk tempe tersebut. Meski rasanya pilu, aku tetap memakan sedikit demi sedikit agar perut kosongku terisi penuh. Bukan apa-apa, perjalanan ke kampung masih sekitar 3 jam lagi. Itu pun, kalau jalanan tak macet. Mana harus melewati deretan hutan jati, menaiki daerah perbukitan, dan jalanan rusak berbatu sepanjang 10 km sebelum tiba di gubuk kecil milik mamak bapak. Akhirnya, aku bisa juga menghabiskan nasi kuah dan selembar tempe goreng tipis tersebut. Tak apa, yang penting aku dan janin kenyang. Anakku sayang, sabar ya. Mama berjanji akan membahagiakanmu kelak. Jika memang lelaki di depan itu tak ikhlas untuk memperjuangkan kita berdua, Mama akan tetap mencurahimu dengan segenap kasih sayang. Membesarkanmu dengan penuh cinta dan perhatian. Tenang sayang, Mama sudah memikirkan solusi untuk kita berdua. Semoga Tuhan mau meridhoi. Ayo, kata Mas Rauf usai menandaskan es tehnya. Aku pun buru-buru meminum es de milikku. Tak bisa habis, sebab perutku sudah kepenuhan. Habiskan minumanmu. Kamu pikir itu belinya pakai daun? Mas Rauf membentak lagi. Matanya sampai membeliak. Aku gemetar. Tak bisakah dia berucap baik-baik? Mengapa selalu saja membentak dan kasar? Dengan enggan, aku tetap minum es de tersebut pelan-pelan sampai habis. Sisa beberapa buah es batu yang belum sempat mencair tersisa di salam gelas kaca bertangkai tersebut. Aku pun mengikuti langkah Mas Rauf yang berjalan ke arah kasir di depan sana. Usai membayar, Mas Rauf berlalu begitu saja tanpa mau menungguku. Aku pun tak berniat untuk mensejajari langkahnya. Memilih untuk berjalan di belakang saja. Sudahlah, kini hatiku pun rasanya benar-benar terkoyak. Bagai tak ada lagi harganya aku bagi seorang Mas Rauf. Kuat, Tari. Kamu pasti bisa melalui masa-masa sulit ini. Naik ke atas motor sambil memanggul ransel, aku pun melanjutkan perjalanan dengan dibonceng oleh Mas Rauf. Aku menangis lagi kala memandangi jalanan yang semakin jauh membawaku pergi dari kontrakan. Sepanjang perjalanan, segala kenangan manis yang pernah kulalui di kota ini berkelebat. Terputar bagai roll film yang menampilkan gambar hidup, memainkan segala kejadian yang pernah kulalui hari demi hari. Pertama kali aku bisa merantau ke kota ini sebab sepupuku yang bernama Mas Teja. Dia adalah anak dari Bude Rasmini, kakak kandung bapak. Mas Teja yang memberikanku jalan untuk bekerja di minimarket waralaba yang menjadikanku bisa berjumpa dengan sosok Mas Rauf. Mas Teja juga bekerja sebagai kasir di sana. Namun, saat aku sudah bekerja selama 2 bulan menjadi kasir, lelaki lajang berusia 28 tahun itu hijrah lagi ke Jakarta setelah diterima bekerja di sebuah pabrik sepatu yang upahnya jauh di atas gaji bulanan kami. Aku harus mengikhlaskan kepergian abang sepupuku yang baik dan santun tersebut. Tak ada lagi keluarga yang kumiliki di sini. Tinggal teman-teman baik satu tempat kerja yang dengan senang hati mengizinkanku ikut mengontrak di rumah yang mereka sewa berdua. Ya, Siti dan Rizka memang sudah terlebih dahulu tinggal di kontrakan tersebut. Aku awalnya menumpang di kontrakan milik Mas Teja, di mana ada 4 orang laki-laki lainnya yang tinggal di sana, tapi demi Tuhan mereka semuanya baik dan hormat padaku sebab segan pada Mas Teja. Perginya Mas Teja dari sini, membuatku jadi harus pergi juga dari kontrakan dengan 5 kamar tersebut. Semuanya kini akan jadi kenangan. Senyum emak dan bapak mungkin akan ikut pupus setelah kedatanganku bersama Mas Rauf. Aku hanya berharap kedua orang tuaku tak syok saat menerima kenyataan bahwa anak sulung yang dapat mereka andalkan sebelumnya, telah berbadan 2 di luar ikatan pernikahan. Dengan suami orang pula. Ya Tuhan, aku kini sadar bahwa perbuatanku sungguh sangat memalukan. Bagaimana nanti respon dari keluarga besar kami di kampung? Mereka sudah pasti beramai-ramai menghujat kedua orang tuaku, padahal keduanya sama sekali tak tahu menahu dengan perbuatan kejiku ini. Aku jadi semakin bimbang. Desau angin yang semakin kencang menerpa wajah, membuatku bagai tertampar dengan kondisi ini. Aku jadi tak yakin,
Akankah aku mampu mengatakan kepada emak dan bapak yang baru saja enakan dari penyakit asam lambung kronis? Oh Tuhan, rasanya aku ingin kembali saja ke kota. Menjalani kehidupan dengan apa adanya. Menikmati takdir yang menimpa. Namun, perjalanan semakin jauh. Jarak yang kami tempuh pun telah mencapai puluhan kilometer. Tak mungkin aku mengatakan pulang ke kontrakan saja kepada Mas Rauf. Paling dia akan mendaratkan tamparan ataupun bogem mentahnya ke wajahku. Kampungmu jauh sekali, sih. Bikin susah orang saja. Mas Rauf tiba-tiba ngomel dan memelankan laju kendaraannya. Maaf, jawabku dengan nada rendah. Perempuan si asteris L kamu ini. Laki-laki itu kembali mencaci maki. Aku sudah pasrah dan tak berniat untuk adu argumen padanya. Sudahlah, ini memang kesalahanku dari awal. Ini harus lewat hutan jati, kan? Astaga, kalau aku capek, kamu akan kucampakkan saja ke dalam hutan biar jadi santapan wewe gombel. Tak begitu kumasukkan hati ucapan Mas Rauf. Biarlah, dia mau bicara apapun, sesuka hatinya saja. Dia mau membunuhku di tengah jalan nanti. Ah, biarkan saja, aku sudah pasrah dengan nasib yang mencekik. Andaikan aku dan janinku ditakdirkan Tuhan untuk kembali ke haribaannya, aku akan terima. Untuk apa lagi aku berkeras hati? Toh, semua adalah pilihanku sendiri. Semua kesalahan ini memang bermuara padaku yang sudah dengan bodohnya mau termakan janji-janji busuk Mas Rauf. Tak perlu ada penyesalan. Nasi sudah menjadi bubur. Perjalanan panjang kami masih terus berlanjut. Deru sepeda motor bebek milik Mas Rauf begitu kencang melaju, membelah jalanan beraspal panjang dengan kelok-kelok yang tajam. Sementara di kiri dan kanan kami hanyalah hutan jati dengan daun-daun hijau nan lebarnya. Hanya ada suara jangkrik dan hewan-hewan hutan lainnya yang membuat suasana menjadi semakin syahdu sekaligus mengerikan. Jarang ada kendaraan yang lewat sini. Paling hanya 1 atau 2 truk yang mengangkut barang maupun pasir. Ini memang jalan pintas. Tak banyak orang yang memilih jalan ini sebab terkenal angker, sepi, dan jalannya berliku tajam. Sering terjadi kecelakaan juga di sini. Namun, mau bagaimana lagi? Mas Rauf mungkin tak mau lebih lama lagi mengarungi jalanan berdua denganku di atas motor. Aku paham hal itu. Setelah melalui hutan jati sejauh sekitar 6 km, akhirnya kami tiba juga di sebuah perkampungan yang kanan dan kirinya terhampar luas area persawahan. Dahulu, aku begitu senang memandangi jalanan ini. Mataku akan lekat mengawasi para petani yang sedang bekerja menanami padi atau bersantai sejenak menikmati bekal mereka. Namun, kali ini aku acuh tak acuh sebab pikiranku sudah penuh sedari tadi. Jalan menanjak sebab membelah perbukitan, kembali kami lalui. Aku mengencangkan pelukan pada perut Mas Rauf. Mendekap tubuhnya sebab takut tercampak dari boncengan. Bukan apa-apa, Mas Rauf seperti sengaja mengencangkan laju sepeda motornya. Layaknya orang yang menantang maut. Atau dia ingin aku celaka bersama janin di dalam kandungan ini. Laki-laki jahat, dasar tak punya hati. Aku sekarang benar-benar merasa menyesal sebab telah mengenal dan memberikan kehormatanku kepadanya. Jauh sekali perjalanan kami. Sekitar 1 jam Mas Rauf memacu sepeda motornya melalui perbukitan ini, hingga kami sampai di daerah hutan pinus yang sejuk meski sinar matahari menyinari sangat terik. 10 kilometer jalanan hancur. Tak diaspal. Hanya ada geronjal-geronjal batu dan lubang yang membuat tubuhku terhentak-hentak di atas sini. Perutku rasanya nyeri. Namun, lagi-lagi aku hanya bisa diam sembari menahan semua. Tuhan, kuatkan kami. Aku tak ingin janin di perut ini kenapa-kenapa apalagi celaka hanya karena perjalanan jauh yang melelahkan. Akhirnya, kami berdua masuk ke perkampungan tempat di mana aku lahir dan dibesarkan. Sebuah dusun di mana penduduknya bergantung hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Mataku hampir tumpah saat menatap sebuah rumah berbentuk joglo dengan atap genteng tanah liat berdiri kokoh dari ujung jalan setapak yang kami lalui. Orang-orang yang berjalan kaki dan mengenaliku, langsung menegur dengan nada yang gembira. Lestari, ulang, Nduk, tanya seorang perempuan parubaya yang kukenali sebagai Bude Partini menyapaku sambil melambaikan tangan dari depan teras rumahnya. Iya, Bude, jawabku membalas lambaian tangan tersebut sembari mengulas senyum lebar. Mas, rumahku di depan sana, sebelah kiri. Yang ada pohon jambunya. Aku menunjuk ke arah depan. Mas Rauf kemudian melajukan sepeda motornya dan berhenti di depan halaman rumah kami yang luas. Jangan pikir bahwa ini adalah rumah orang tuaku. Ini adalah rumah peninggalan Mbah Kakung dari pihak Mamak.
Saudara-saudara Mamak mengikhlaskan kami untuk menempatinya, sebab Mamak adalah yang paling miskin di antara adik-beradiknya yang lain. Mas Rauf melepas helm dan turun dari motor. Aku pun ikut turun dengan mata yang berkaca-kaca. Pintu rumah yang terbuat dari kayu tampak tertutup rapat. Hanya ada sebuah dipan bambu yang di atasnya terdapat kaus warna merah. Mungkin bekas dipakai bapak dari sawah. Sepeda motor Astrea tua yang biasa dipakai bapak atau Mamak pergi menggarap sawah Pak Denarto, kakak tertua Mamak pun tampak tak ada. Adik kembarku Eva dan Evi jam segini juga pasti masih berada di sekolahan. Lelaki yang membawaku itu tampak menatap miris ke arah rumah tua kami. Kupersilakan dia untuk duduk di atas dipan dengan sebelumnya menyingkirkan baju bapak. Tunggu di sini, Mas. Aku masuk dulu, kataku sembari membawa masuk baju bapak ke dalam. Pintu rumah kami tak pernah dikunci meski orang-orangnya pada pergi. Assalamualaikum, Mamak. Tari pulang. Aku masuk. Berjalan melewati ruang tamu yang hanya ada 4 kursi rotan dan meja kayu kecil peninggalan Simbah. Tari. Sesosok perempuan 40 tahunan yang mengenakan daster warna hijau dengan tutup kepala berupa alas jilbab rajut yang sudah bolong warna krem tersebut menghampiriku dari arah dapur. Ya Allah, Nak. Kamu kenapa tidak bilang Mamak kalau mau pulang? Sehat kamu, Nak? Mamak yang terlihat semakin kurus akibat bekerja sangat keras ini langsung memeluk tubuhku dengan erat. Aku kini berlabuh di dalam tubuhnya yang ringkih. Iya, Mak, mau kasih kejutan. Padahal, aku susah payah menyembunyikan air mata yang hendak pecah. Sama siapa? Mamak langsung menoleh ke arah pintu. Bapak mana, Mak? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Bapak baru pulang tadi. Pergi lagi tapi ke rumah Pak Denarto ambil upahan. Alhamdulillah Bapak sudah jauh lebih sehat, Nak. Kemarin Pak D ngajak berobat ke kecamatan. Sekarang sudah makin segar. Obatnya tapi harus diminum tiap hari. Mamak bercerita dengan matanya yang berkaca-kaca. Perempuan ini sebenarnya masih muda, baru saja ulang tahun ke-41 tahun kemarin. Namun, dia tampak seperti sudah berusia 50 tahun ke atas sebab beban hidup yang terlalu berat. Aku lalu menggamit tangan Mamak. Mengajaknya keluar sana untuk berjumpa dengan Mas Rauf. Mak, kenalkan, ini, Mas Rauf. Pacarku yang selama ini sering mengirimkan Mamak dan Bapak uang. Aku memperkenalkan Mamak kepada Mas Rauf secara langsung. Meski orang tuaku sering ikut berbicara dengan Mas Rauf via telepon, tetapi ini adalah kali pertama mereka saling bertatap muka. Ya Allah, Nak Rauf. Akhirnya kita bertemu, Nak. Apa kabar? Mari masuk, kita makan siang bersama. Mamak memeluk erat tubuh Mas Rauf. Lelaki itu tampak tersenyum, meski aku tahu dia mungkin merasa tak senang mendapatkan perlakuan begitu dari mamaku yang miskin dan orang kampung. Kabar baik, Mak. Mas Rauf lalu mencium tangan Mamak. Mengulas senyum, seolah dia ini adalah lelaki paling baik dan santun sedunia. Mamak senang akhirnya Tari pulang membawa Nak Rauf ke sini. Tari, ayo kita masuk. Mamak lalu menatap wajahku. Seketika beliau memperhatikanku lekat-lekat. Seolah menemukan sesuatu di wajah ini. Wajahmu kenapa, Nak? Mamak menyentuh pipi dan bibirku. Cepat-cepat aku menggeleng. Gak apa-apa, Mak. Jatuh dari motor sama Rizka kemarin. Keserempet. Hati-hati, Nak. Ya Allah, kasihan kamu. Mamak tampak sangat khawatir. Ada sedih di kedua pancaran matanya. Aku sudah mau mengantarnya, tapi dia ngotot mau berangkat sama temannya, Mak. Pintar sekali Mas Rauf bersandiwara di depan orang tuaku. Laki-laki brengska. Oh, ya, Mas Rauf katanya mau langsung pulang, kan? Ada pekerjaan di bengkel yang tidak bisa ditinggal lama-lama. Pulanglah, Mas. Nanti kamu kemalaman sampai di kota. Aku menepuk-nepuk lengan Mas Rauf. Wajahku datar menatapnya. Lelaki itu langsung syok. Mukanya pias. Dia mungkin sangat kaget dengan ucapanku. Loh, cepat sekali. Apa tidak mampir buat makan dulu? Kan belum ketemu Bapak? Mamak ikut terkejut. Tidak, Mak. Kasihan Mas Rauf. Dia banyak pekerjaan. Aku takut nanti bengkelnya malah ada apa-apa kalau ditinggal terlalu lama. Pulanglah, Mas. Aku tidak apa-apa. Aku tersenyum, kemudian menarik tangan Mas Rauf hingga sampai halaman. Kusuruh dia cepat naik ke atas motornya. Pergilah. Aku tidak butuh kamu. Lupakan semuanya. Kita sudah tidak ada urusan lagi. Aku kembali menepuk-nepuk pundaknya, berkata dengan lirih sembari menyeringai ke arah lelaki bajing Asteris N tersebut. Mamak kemudian buru-buru menyusul kami. Makanlah dulu,
Nak Rauf. Kasihan, kan baru sampai. Tidak usah, Mak. Kami sudah makan banyak di perjalanan. Hati-hati ya, Mas. Sampaikan salamku untuk Mama dan Indi di rumah. Aku melambaikan tangan pada Mas Rauf yang masih terbengong-bengong. Kuajak Mamak untuk segera masuk ke dalam. Kini aku merasa lega. Tak pernah aku selega sekarang. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberikanku hidayah dan ilham hari ini. Aku yakin 100% bahwa keputusan yang kuambil ini sudah sangat benar. Bersambung.